Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya, dan selalu tambah cuan. Nah, di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan Pi Network resmi dari pihak Korting. Kalau rekan-rekan melihat dalam layar beranda aplikasi Pi Network dan Pi Browser, di situ sudah ada semacam pembaharuan secara resmi ya, yaitu adanya peluncuran forum Fireside. Nah, di sini adalah informasi yang terupdate 30 Mei 2023 dan di sini oleh jaringan Korting atau jaringan Pi Network resmi Korting dan dalam pengumuman atau announcement. Nah, di sini kita bisa melihat atau menyaksikan informasi yang disampaikan oleh pihak Korting berkaitan dengan Fireside ya, atau di sini peluncuran Fireside Forum, yaitu menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman sosial Web3 yang sebenarnya. Nah, di sini untuk pihak Korting juga memperkenalkan hari ini sangat senang mengumumkan peluncuran aplikasi Pi inovatif terbaru oleh Korting, yaitu adalah Fireside Forum, platform sosial Web3 sejati yang memupuk keaslian, percakapan konstruktif dan interaksi sosial online yang lebih sehat dengan mengintegrasikan tokenomics ke dalam inti interaksi sosial ya. Nah, di sini sangat jelas sekali. Jadi di sini untuk pihak Korting sudah mulai mengumumkan dan melaunchingkan semacam platform baru atau fitur baru, yaitu Fireside, yang akan memberikan pengalaman yang cukup mengejutkan, eksklusif ya, pengalaman sosial Web3. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, kemudian dengan forum Fireside, jutaan pionir di seluruh dunia ini bisa terhubung dan berinteraksi dalam lingkungan yang responsif dan dipimpin manusia dengan tokenomics baru dirancang menghargai interaksi positif dan mengekang tindakan negatif ya. Kemudian mekanisme ini didukung oleh Pi Network Cryptocurrency atau CoinPi, memungkinkan pionir untuk mengakurasi konten secara organik dan memodernisasi perilaku, memberikan komunitas kami alat untuk mengelola lingkungan dengan cara yang terdesentralisasi. Kemudian visi dibalik pembentukan daripada Fireside Forum, di sini Pi Network membayangkan jejaring sosial Web3 di mana teknologi blockchain memang tidak hanya berfungsi sebagai lapisan kepemilikan saja, kemudian juga penyimpanan dan distribusi aset digital, tetapi juga memberikan solusi melalui insentif dan disinsentif ya. Nah, di sini juga memberikan semacam insentif dan juga disinsentif, dan juga memungkinkan desain cryptocurrency untuk menciptakan pengalaman internet berkualitas baru dengan konten yang lebih baik, keaslian percakapan konstruktif, dan juga akuntability interaksi sosial online yang lebih sehat, dan banyak lagi manfaat yang bisa rekan-rekan ambil dalam Fireside Forum ya. Kemudian di sini dalam Fireside Forum hanyalah salah satu contoh awal dari inovasi jaringan Pi Network berdasarkan teknologi blockchain dan juga hipotesis tentang seperti apa interaksi sosial online generasi berikutnya. Nah, di situ memang merupakan semacam hasil dari hipotesis Korting ya. Nah, di situ akan terbentuk Fireside atau Fireside Forum ya. Nah, di sini memang akan memberikan pengalaman dalam hal sosial media Web3 untuk para pionir semuanya di seluruh dunia. Karena di sini untuk Fireside Forum juga mengintegrasikan cryptocurrency dan juga token ke dalam inti mekanisme sosial untuk membantu memodernisasi perilaku online secara otomatis, dengan demikian mendukung anggota untuk membuat konten yang lebih baik ya. Nah, kemudian di sini bagaimana forum Fireside itu bisa berbeda? Di sini disebutkan untuk daripada forum Fireside bermaksud untuk memecahkan masalah jaringan Web2 populer saat ini menggunakan teknologi bertenaga blockchain untuk merancang masa depan pengalaman sosial Web3 ya. Jadi kalau rekan-rekan bisa melihat, era internet itu sudah mulai beranjak dari versi Web 1, kemudian sekarang sudah versi Web 2, yaitu ditandai dengan sosial media kita berinteraksi satu dan yang lain, itu adalah versi internet Web 2. Kemudian di sini akan muncul berikutnya versi Web 3 ya, yaitu lebih terdesentralisasi. Dan maksud dari desentral adalah semacam server-server yang tersebar ya, jadi tidak hanya satu server saja. Nah, mungkin seperti itu cara untuk memahami tentang Web3 ya. Kemudian di sini untuk Pi Network percaya jaring sosial Web3 yang sebenarnya tidak boleh hanya meniru produk jejaring sosial Web2 dengan menyimpan suatu ke dalam blockchain. Sebaiknya itu harus membuat kemajuan dan perbaikan pada kelemahan dari banyak jejaring sosial Web2, seperti menyebarkan informasi yang salah dan informasi
atau disinformasi ya, kemudian trolling, kekerasan internet, informasi yang berlebihan dan lain-lain. Kemudian di sini dalam pandangan Pi Network ya, ada 3 aspek utama, di mana di sini untuk Web3 mencoba untuk meningkatkan dan membedakan dirinya dari jejaring sosial Web2 ya. Nah, di sini yang pertama adalah kepemilikan dan kedaulatan, kemudian distribusi dan juga bersifat terdesentralisasi. Kemudian juga ada interaksi pengalaman sosial yang jauh lebih baik ya. Nah, mungkin di sini memang berupaya atau berupa semacam sosial media ya rekan-rekan, yang terbaru sosial media yang bersifat Web3 melalui blockchain Pi Network. Nah, ini benar-benar revolusi yang cukup mantap ya. Jadi di sini kita bisa melihat secara kesimpulan bahwa di sini untuk core team pertama kali merilis aplikasi semacam sosial media. Nah, karena di sini memang komunitasnya sudah besar sekali, lebih dari 50 juta manusia. Maka dari itu core team juga memberikan semacam wadah yang tersendiri yang bersifat Web3 terdesentral, yaitu melalui forum Fireside. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu kalau kita lihat inti daripada video di sini, atau inti maksud daripada pihak core team ya. Kemudian di sini juga ada inovasi generasi berikutnya dari pengalaman sosial ya, signifikansi, artinya sangat signifikan sekali pergerakannya. Nah, kemudian di sini rekan-rekan juga bisa melihat informasi lebih detail berkaitan dengan desain forum Fireside dan lain-lain ya, atau mengenai daripada Fireside forum di sini. Untuk secara mendalam di sini dengan mencoba di aplikasi ya, tapi di sini untuk pertama-tama kali kami ingin berbagi sekilas tentang desain tingkat tingginya. Salah satu komponen inovatif tokenomic di Fireside Forum adalah desain mekanisme biaya. Kemudian di sini juga disebutkan Fireside Forum menggunakan biaya sebagai kendaraan untuk menegakkan akuntabilitas dan meningkatkan keasilan dalam jejaring sosial yang terdesentral ya, yang biasanya berlawanan dengan intuisi karena sebagian besar jaring sosial menginginkan pembuatan atau interaksi konten sosial selancar mungkin. Nah, di sini sudah cukup panjang sekali. Kemudian di sini apa langkah berikutnya? Jalan menuju inovasi jarang berupa garis lurus. Ini memang membutuhkan semacam iterasi, perbaikan, terkadang juga menolak dan juga mendefinisikan ulang hipotesis kita. Intinya di sini ya, mungkin inovasi daripada pihak core team akan menemui semacam tantangan dan memang harus diselesaikan ya. Dan untuk daripada forum Fireside adalah bukti lain dari komitmen jaringan Pi untuk mengembangkan aplikasi berfokus kepada utility ya, di mana teknologi blockchain dan mata uang kripto digunakan menyelesaikan kebutuhan manusia secara nyata. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini kalau rekan-rekan melihat dalam layar beranda rekan-rekan di Pi Network ya, di sini sudah ada informasi announcement dan juga Pi browser ya. Nah, di sini ada Fireside Forum, kemudian nanti rekan-rekan juga bisa melihat informasi dalam Pi browser seperti berikut. Nah, nanti rekan-rekan yang sudah memiliki Pi browser tinggal dibuka saja untuk aplikasi Pi browsernya. Nah, di sini kalau rekan-rekan membuka daripada aplikasi Pi browser ya, di sini sudah ada fitur tambahan yaitu Fireside. Kemudian bagi rekan-rekan yang belum melewati KYC, tinggal diklik saja yang bagian KYC, dan ketika ada slot yang kosong, rekan-rekan tinggal diambil saja ya untuk mendapatkan KYC-nya. Nah, di sini juga ada fitur baru yaitu adalah Fireside ya. Nanti rekan-rekan juga bisa dicoba atau diklik saja. Di sini ada Fireside Forum. Nah, di sini masih loading. Kemudian di sini kalau kita lihat tampilannya seperti berikut ya, ada keterangan share information with Fireside Forum. Kemudian di sini Fireside Forum is required. Kemudian kita nanti akan coba terjemahkan ya. Kemudian di sini juga ada allow dan decline. Nah, di sini untuk tampilan awalnya seperti berikut ya, berbagi informasi dengan Fireside Forum. Fireside Forum meminta data atau izinkan seperti berikut, yaitu ada autentifikasi. Autentifikasi Anda di aplikasi ini dengan akun Anda, kemudian juga ada nama pengguna Pi, kemudian juga peran komunitas dan juga moderator, apakah Anda mengizinkan atau menolaknya ya. Nah, karena di sini memang aplikasi resmi dari pihak core team, nah mungkin di sini kita bisa melakukan allow. Kita coba cek allow atau setuju ya rekan-rekan, seperti berikut. Nah, kemudian di sini kita sudah berhasil masuk dalam aplikasi versetpinet.com ya, seperti berikut. Kemudian di sini kita bisa geser-geser. Nah, di sini kita bisa mendapatkan get token for hot content. Nah, kemudian di sini kita coba untuk skip saja. Kemudian tampilan awalnya seperti berikut ini ya, kita coba next saja ya. Nah, kemudian di sini kita coba untuk go back saja. Di sini got it. Di sini ada Fireside Forum, kemudian juga ada yang hot, kemudian juga ada yang news, ada Fireking, hello say to me Fireking. Di sini juga ada yang dalam bentuk bahasa Vietnam dan juga dalam bentuk, kalau kita lihat di sini, bahasa Perancis atau bahasa Rusia ya.
Di sini dalam bentuk bahasa Vietnam dan lain-lain, dan juga dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, di sini rupanya juga ada yang dari Korean Forum, kemudian dan lain-lain ya rekan-rekan. Nah, kita bisa melihat ini semacam sosial media. Kemudian di sini juga ada channel, ada post, kita bisa melakukan postingan, kemudian juga ada token dan ada profile. Di sini kalau kita lihat dalam my token, nah di sini rupanya juga ada semacam poin-poin ya untuk mendapatkan semacam koin Pi. Dan di sini fungsinya untuk apa ya, admin masih belum mendalami ya rekan-rekan. Nah, yang pasti di sini kita bisa ada channelnya di sini seperti berikut. Kemudian di sini juga menu home-nya seperti berikut. Nah, mungkin di sini nanti akan kita coba pelajari jauh lebih dalam lagi karena di sini masih dalam tahap awal ya. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya, semoga ini bisa memberikan informasi yang positif. Sekian dan terima kasih.